Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Bengkelku. Dimana pada kesempatan hari ini saya akan menerangkan cara pengecekan aki, guys ya. Cara pengecekan aki pada untuk sepeda motor di sini ya, dengan menggunakan avometer jenis DT9205A ini. Ini saya belum lama beli nih. Di sini harganya sekitar 100 ribuan, guys ya. Di sini saya akan menerangkan tentang cara mengukur pakai avometer. Namun akan saya ulas juga sebentar tentang aki ini. Kenapa di sepeda motor itu terdapat aki ya, guys? Aki ini fungsinya untuk menjalankan pada bagian-bagian tertentu, seperti untuk pada sepeda motor ya. Di sini yang terutama ini untuk starter, guys. Starter, terus lampu richting atau lampu sen, lampu indikator, lampu rem, diantaranya ya seperti itu ya. Starter, oh ada satu lagi klakson tuh. Starter, richting atau lampu sen, lampu indikator pada speedometer itu, lampu stop, lampu rem, dan biasa pada satu lagi untuk klakson. Ini ya paling utamanya itu, ini untuk starter ya, agar jangan capek untuk di selah-selah seperti itu, jadi pakai starter ya, utamanya seperti itu. Dan di sini juga ada jenis aki ya. Di sini ada aki kering ini. Kalau kita sebut ini aki kering, padahal di sini nggak kering, guys. Di sini ini akinya ini udah ada air elektrolitnya di sana, dari pabriknya udah dikasih. Jadi mestinya ini harusnya sebutnya aki basah, karena kalau untuk aki kering sepertinya seperti ini. Kalau aki kering seperti ini biasanya ini masih kering, jadi misah itunya akinya, air akinya yang harus diisi mendadak gitu. Tapi kebanyakan juga sekarang ini juga ada seperti aki kering ini. Jadi akinya, airnya udah misah, tinggal kita masukkan, terus kita tutup di sininya, tutupnya nih. Sini ada perintah jangan dibuka di sini ya. Ada perintah jangan dibuka, padahal biasanya sekarang udah sering pada yang ngoprek aki yang udah nggak bisa, udah ngedrop, kita dikasih lagi air, biasa kasih air lagi jadinya. Tahu dibuka atau ada yang macam-macam lah, ada yang disuntik gitu. Sini ada beberapa jenis aki. Ini akinya juga ukurannya juga berbeda-beda, guys, tergantung motor yang itu. Karena pada zaman sekarang akinya ini udah zaman injection, jadi kita dibutuhkan supaya yang punya kendaraan ini supaya lebih enak gitu. Jadi nggak usah ngisi, nggak usah ininya. Kalau seperti ini harus dicek ini airnya apa udah berkurang apa enggak. Kalau ini enggak. Di sini kalau aki kering ini cuman kita periksa ini aja, tinggal periksa terminalnya ini, cuman kecangan aja gitu, biasa seperti itu aja diceknya. Kalau misalkan udah ngedrop kita dicas, kalau udah nggak bisa berarti ini aki mesti diganti dengan yang baru begitu. Nah di sini ada jenis aki ini yang itu MF maintenance free. Jadi sini ya akinya itu nggak usah, jadi bebas perawatan, guys. Ini MF itu ya, bebas perawatan. Terus apalagi ya di sini akan saya bahas, jadi masalah akan mengukur, karena saya akan mengukur tegangannya gitu. Cuma saya akan membantu sedikit, mungkin ada buat pengetahuan kenapa aki ini ada yang kering sekarang ya. Ya seperti yang ini basah dulu, dari konvensional yang basah ini. Jadi hampir semua jenis motor yang baru sekarang ini sudah pakai aki yang kering seperti ini. Tapi sekali lagi, walaupun aki ini kering, kita perlu dicek
tegangannya secara berkala kalau bisa ya gitu, karena kalau pada motor-motor injeksi itu butuh suplai listrik yang lebih besar dibanding dengan motor karburator. Jadi sistem injeksi itu sistemnya itu pakai arus, jadi arusnya itu pakai yang ada di aki seperti ini. Jadi kita mengetahui kondisinya akinya masih bagus atau sudah akinya diganti, itu kita siapkan saja alat seperti multitester ini, seperti ini multitester. Jadi kita ngeceknya seperti ini, pastikan kondisi tegangannya ini biasanya di antara 12 sampai 13 volt. Jadi begitu guys. Jadi sekali lagi ya, untuk motor-motor injeksi ini membutuhkan suplai arusnya itu dari aki. Jadi kita harus cek aja secara berkala, kalau bisa dicek aja, jadi nggak usah kayak seperti ini. Mesti harus dilihat lebih rutin dibandingkan dengan yang kering seperti ini. Di sini juga jenis akinya ada yang jenis beda-beda ya, ada ukurannya, ada YTZ 5S di sini untuk Yuasa ini jenisnya ya. Ini ada GTZ 6 atau GS nya, GT 6A nih 6 ampere. Ini Yuasa juga ada GM, ini GM 5Z sini. Nah, ini yang jenis rasanya seperti ini guys, YB5L gitu. Seperti gitu. Oke, kita lanjut ke bagian cara mengukurnya, apakah ini masih oke atau tidaknya. Kita arahkan ini ke volt DC yang kita arahkan ke yang 200 aja guys, lebih mudah ya. 200 volt. Oke, kita tinggal tempelkan kabel warna merah dan hitamnya di sini, dimana yang merah buat positif, yang hitam buat negatif. Kita hidupkan dulu guys. Ini sudah hidup. Kita tes yang satu ini guys. Di sini ya masih oke apa tidak nih akhirnya. Di sini menunjukkan pada ampermeter 12,2. Wow, berarti ini masih oke. Satu lagi yang ini 12,3 volt, masih oke juga. Kita beralih ke bagian ini. Yang ini juga. Oh, ini akhirnya udah kurang baik nih, 0,85 volt ini kondisinya kurang bagus guys. Kalau yang ini 12,6, oke, masih oke ini. Nah, tinggal yang basah ini satu lagi, ini udah parah guys, akhirnya udah soak ini 0,3, berarti ini udah jelek kakinya nih. Jadi sini udah saya tes kakinya. Jadi walaupun kelihatan di sini seperti bagus, ini saya belum tentu ini kakinya atau setrumnya ini masih oke gitu harusnya. Jadi begitu guys cara mengukur tegangan aki yang masih bagus atau tidaknya, karena kita harus menjaga juga ini tegangannya, jangan sampai ngedrop. Nanti kalau ngedrop bisa pengaruh ke komponen yang lainnya, apalagi sekarang sistem injeksi ya guys, ada banyak seperti ada untuk injektor, pelupan, terus apa indikator yang lainnya, kita memerlukan arus dari suplai aki ini. Oke, jadi saya menekankan cuma cara mengecek aki, dimana mengecek aki pakai ampermeter itu yang masih bagus atau tidaknya. Jadi jangan
seperti ini 12,2, 12,3 ya. Terus yang satu lagi yang masih bagus nih, ini masih bagus nih, 12,6 nih, masih bagus. Jadi yang ini udah kurang bagus, yang ini masih bagus nih. Terus kalau sekali lagi ada tambahan nih buat itu, jangan lupa untuk buat pengisiannya atau alternator yang biasa disebut kiprok itu juga kita harus oke juga. Nanti kalau ganti aki lihat juga kutubnya, kutub yang ini positif dan negatif yang ada ditempel di sini, itu kabelnya, itu terminalnya diperiksa juga. Jadi walaupun kita ganti yang baru, kalau pengisiannya kurang bagus percuma saja begitu, nanti akhirnya akan tekor juga lagi nantinya. Oke, mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa dimengerti dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi cara pengecekan aki itu seperti itu, pakai ampermeter yang jenis DT9205A ini sudah pakai sistem dikit, jadi sudah sistem jarum nih, jadi keakuratannya udah enak lihatnya begitu. Sekali lagi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.